Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Seorang master arai, Feng Feng menyebutkannya belum lama ini. Yuan menatap kultivator ranah Tuan Roh Puncak itu dengan tatapan tertarik. Meskipun samar, dia bisa melihat penghalang semi-transparan di sekitar Tuan Roh Puncak. Dan jika dia melihat penghalang itu dengan indera ilahinya, dia akan dapat melihat simbol-simbol yang menopang penghalang tersebut. Simbol-simbol itu mengandung sebagian besar energi spiritual. Apakah itu wujud asli penghalang itu? Sekumpulan simbol yang digabungkan, pikirnya dalam hati. Kau punya dua serangan lagi. Jika kau bisa menembus formasi pertahananku, aku akan menganggapmu diterima, kata Tuan Roh kepada rekrutan tersebut. Namun, bahkan setelah menggunakan dua kesempatan terakhirnya, rekrutan tersebut gagal membuat terobosan sekecil apapun pada penghalang tersebut. Selanjutnya, kata pria parubaya itu, rekrutan berikutnya melangkah maju dan mencoba menembus formasi yang dibuat oleh Tuan Roh, tetapi sia-sia. Setelah menghubungi 5 orang tanpa hasil, mereka akhirnya berhasil menemukan seseorang yang mampu menembus formasi tersebut pada percobaan ketiga. Tetapi retakannya sangat kecil dan kurang dari 1 inci panjangnya. Tuan Roh Puncak itu menatap retakan itu dalam diam sejenak sebelum berbicara, gagal. Apa? Tapi aku berhasil membongkar susunanmu. Seru rekrutan itu, tidak mau menerima hasilnya. Lalu bagaimana jika kamu hampir tidak berhasil memecahkannya? Itu tetap tidak cukup meyakinkan. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena lemah. Sementara itu, terjadi sedikit keributan di suatu tempat di antrean. Hei, apa kau tidak bisa membaca? Hanya Tuan Roh dan yang lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk menjadi pengawal mereka. Kau, yang hanyalah seorang Grandmaster Roh, sebaiknya minggir dan berhenti membuang waktu kami. Sial, kau bahkan bukan Grandmaster Roh tingkat puncak. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan tepat di belakangnya, Yuan berbalik, dan benar saja, ada seseorang dengan wajah tidak senang menatapnya. Lalu kenapa kalau aku bukan Tuan Roh? Aku bisa menghadapi Tuan Roh sepertimu kapan saja. Yuan merasa kesal karena diganggu padahal dia sedang mengurus urusannya sendiri. Apa yang baru saja kau katakan, dasar bajingan kecil? Pria itu langsung marah besar. Beraninya seorang Grandmaster Roh kecil sepertimu bersikap sombong di hadapanku. Ketahuilah tempatmu. Pria itu melepaskan tingkat kultivasinya yang berada di level Tuan Roh tingkat 8. Lalu dia mengangkat tinjunya dan bersiap untuk menyerang Yuan. Namun, ia terlambat sedetik, karena tinju Yuan sudah bergerak. Naga tak kenal lelah menguasai 9 langit. Yuan menggunakan teknik tinjunya untuk pertama kalinya dalam pertempuran setelah memperolehnya dari kuil naga. Karena orang-orang ini sebenarnya tidak hidup dan hanya terbuat dari energi spiritual. Yuan tidak repot-repot menahan diri dan bertindak agak berani. Pria itu terlempar jauh seperti boneka kain hingga menabrak sebuah bangunan di jalan dan roboh di lantai. Namun, pria itu tidak berdiri kembali bahkan beberapa saat kemudian. Karena dia tewas seketika akibat serangan jurus tingkat kuno Yuan. Yuan bahkan tidak repot-repot memeriksa kondisi pria itu, dan memperlakukan seluruh situasi seolah-olah dia sedang menyingkirkan serangga yang mengganggu. Orang-orang yang menyaksikan pertukaran cepat mereka, yang berakhir dalam sekejap mata terkejut dan tak bisa berkata-kata. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah seorang Grandmaster Roh baru saja mengalahkan seorang Tuan Roh? Seseorang yang berada satu alam di atas tingkat kultivasinya. Mengapa seorang jenius seperti ini mau menjadi pengawal orang lain? Ada keributan apa di belakang sana? Kultivator Tuan Roh Puncak meninggalkan posisinya dan mendekati Yuan karena pertengkaran kecil mereka. Siapa yang tadi berkelahi di sini? Tanyanya kepada mereka, karena dia sendiri tidak menyaksikan perkelahian itu. Mereka yang melihat perkelahian itu langsung menunjuk Yuan dengan jari mereka. Tuan Roh Puncak mengerutkan kening ketika melihat tingkat kultivasi Yuan. Kenapa kau ikut antre?
Papan pengumuman itu dengan jelas menyatakan bahwa hanya Tuan Roh dan yang lebih tinggi yang akan diterima. Dan setahu saya, Grandmaster Roh tidak lebih tinggi dari Tuan Roh. Yuan menatap matanya dan menjawab dengan suara tenang. Meskipun kultivasiku belum mencapai level Tuan Roh, aku tidak lebih lemah dari mereka. Tuan Roh Puncak itu menyipitkan matanya ke arah Yuan. Lalu dia berkata, akulah yang akan menilainya. Serang aku dengan semua kekuatanmu. Yuan mengangguk dan mengeluarkan Empyrean Overload miliknya. Senjata jiwa, orang ini bukan orang biasa. Pria parubaya yang berdiri di samping kereta itu langsung mengenali aura unik Empyrean Overload sebagai senjata jiwa. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan mulai mengumpulkan energi spiritual sebanyak mungkin untuk serangan pedang pemecah langit. Ini. Penguasa roh tingkat tertinggi mulai berkeringat deras. Ketika menyadari betapa banyak energi spiritual Yuan yang terkumpul di pedangnya, dia tahu betul bahwa meskipun dia adalah Raja Roh, baik dia maupun susunan perisainya tidak akan mampu bertahan dari serangan sekuat itu. Tunggu sebentar, Tuan Roh Puncak tiba-tiba menghentikannya. Anda tidak perlu melanjutkan. Saya yakin dengan kekuatan Anda. Benarkah? Berarti kau akan merekrutku sebagai pengawal. Yuan terkejut sekaligus senang. Ya, benar. Kau bisa menjadi pengawal keluarga Huang. Tuan Roh tingkat puncak mengangguk dengan wajah agak memerah. Merasakan sedikit panas di pipinya, hampir seperti seseorang menamparnya. Aku mengerti. Yuan kemudian menyimpan Empyrean Overload. Nama saya Dong Zhou, Kepala Keamanan Keluarga Huang. Siapa nama Anda? Tuan Roh Puncak itu menggenggam tangannya dan membungkuk dengan hormat. Kamu bisa memanggilku Yuan. Kalau begitu, Yuan, kau bisa menunggu di dalam restoran dulu. Kami akan merekrut beberapa pengawal lagi sebelum pergi. Sementara itu, kau bisa memesan apapun yang kau mau. Keluarga Huang akan membayar semuanya, kata Dong Zhou. Yuan kemudian memasuki restoran setelah diterima sebagai pengawal keluarga Huang. Tunggu sebentar, Yuan. Sebuah suara menenangkan tiba-tiba memanggilnya tepat saat ia berhasil memasuki restoran. Dia menghentikan gerakannya dan berbalik untuk melihat seorang wanita muda yang cantik berjalan keluar dari kereta. Mata Yuan membelalak kaget saat melihat wanita muda ini. Lulu, apa yang kau lakukan di sini? Yuan tanpa sadar berseru keras, karena wanita muda ini sangat mirip dengan Chu Liuxiang. Dari rambut coklatnya hingga mata coklat kehijauannya, seolah-olah Chu Liuxiang sendiri yang ada di sana. Namun, setelah diperiksa lebih teliti, meskipun sangat kecil, terdapat beberapa perbedaan. Lulu, gadis muda itu mengangkat alisnya. Maaf, saya salah mengira Anda orang lain. Anda sangat mirip dengan salah satu teman saya, ia mengoreksi dirinya sendiri. Gadis muda itu terkekeh mendengar kata-katanya dan berkata, nama saya Huang Xiaoli. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya menemani Anda ke restoran? Saya juga merasa sedikit lapar. Yuan menatap pria parubaya yang berdiri di samping Huang Xiaoli. Menghibur keluarga saya juga merupakan bagian dari pekerjaan Anda sebagai pengawal, katanya. Yuan mengangguk. Kamu bisa memanggilku Xiaoli saja, katanya sambil mengikutinya masuk ke restoran. Sementara itu, di area penonton. Kenapa dia persis mirip denganku? Seru Chu Liuxiang dengan suara penuh ketidakpercayaan saat melihat wajah Huang Xiaoli. Rasanya seperti sedang bercermin saat menatap Huang Xiaoli. Mungkin tangga menuju surga menggunakan wajah kita untuk alasan tertentu, kata Feng Yuxiang. Dan ia memutuskan untuk menggunakan wajahku. Kuharap ia tidak melakukan hal-hal aneh, Chu Liuxiang menghela napas. Setelah masuk ke dalam restoran, Yuan dan Huang Xiaoli duduk di sebuah meja bundar kecil. Silakan pesan apapun yang kamu suka. Aku yang akan membayarnya, kata Huang Xiaoli kepadanya. Pelayan tiba di meja mereka beberapa saat kemudian untuk mengambil pesanan mereka. Saya mau ini, dan ini, oh, ini juga. Yuan menatap Huang Xiaoli dengan mata lebar.
Saat wanita itu memesan lebih dari selusin hidangan tanpa ragu-ragu, biasanya, dialah yang akan mengejutkan orang lain dengan nafsu makannya yang besar. Tetapi Huang Xiaoli telah mendahuluinya kali ini. Baiklah, sekarang giliranmu, Yuan, kata Huang Xiaoli kepadanya setelah selesai. Dia mengangguk dan mulai memesan daftar panjang hidangan, membuat Huang Xiaoli tercengang. Pelayan yang menerima pesanan mereka bergumam dalam hati. Apakah kalian berdua sedang berlomba siapa yang bisa makan lebih banyak atau bagaimana? Para tamu yang terhormat, mari kita pindah ke meja yang lebih besar. Tempat ini tidak akan mampu menampung semua makanan Anda, kata pelayan itu kepada mereka setelahnya. Mereka setuju dan pindah ke ruangan pribadi yang memiliki meja jauh lebih besar. Baiklah kalau begitu. Sambil menunggu makanan kita, kenapa kau tidak bercerita sedikit tentang dirimu, Yuan? Mengapa kau ingin menjadi pengawal keluargaku? Kau tampak seperti pemuda yang sangat berbakat. Aku tidak bisa membayangkan seseorang sepertimu dengan sukarela menjadi pengawal orang lain. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Yuan tersenyum, kau benar. Aku sebenarnya sedang berusaha pergi ke benua raksasa, tetapi aku tidak punya uang. Untungnya, aku bisa pergi ke sana dan mendapatkan uang berkat keluarga Huangmu. Huang Xiaoli menyipitkan matanya sejenak ke arahnya sebelum kemudian rileks. Yah, aku sebenarnya tidak peduli mengapa kau membantu kami, asalkan kau melindungi keluargaku dan aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keluargamu tidak akan celaka. Yuan mengangguk. Makanan mulai berdatangan beberapa menit. Kemudian, dan keduanya mulai menghabiskan makanan di piring mereka dengan cepat. Hampir seperti sedang berlomba untuk mengalahkan yang lain. Kamu cukup hebat, kata Huang Xiaoli kepadanya setelah mereka selesai makan. Apakah kamu selalu makan sebanyak ini? Hanya jika saya bisa, katanya. Kenapa kau tidak bercerita sedikit tentang dirimu, Yuan? Aku ingin tahu tentang orang-orang yang bekerja untuk kita. Apakah kau termasuk dalam sekte kultivasi? Dulu iya, tapi sekarang saya sudah tidak berafiliasi dengan mereka lagi. Saat ini saya adalah seorang kultivator yang membangkang, katanya. Hoh, kenapa kau pergi? Murid biasanya tidak meninggalkan sekte mereka. Mungkin kau dipaksa keluar. Tidak, bukan seperti itu. Saya pergi semata-mata karena ingin menjelajahi dunia sendirian. Begitu, itu keputusan yang terhormat. Bagaimana denganmu? Mengapa keluargamu menuju benua para raksasa? Huang Xiaoli mengangkat alisnya mendengar pertanyaan itu sebelum berbicara. Hanya ada satu alasan mengapa orang pergi ke benua raksasa, yaitu untuk berdagang harta karun dengan para raksasa yang tinggal di sana. Bukankah kau juga pergi ke sana untuk berdagang harta karun? Untuk apa lagi kau pergi ke sana? Benua raksasa, maksudmu ada raksasa sungguhan yang tinggal di sana? Yuan terdiam. Kau tidak tahu itu, dan kau mencoba pergi ke sana. Huang Xiaoli menatapnya dengan tatapan curiga. Yuan dengan cepat berkata, sebenarnya, seorang teman yang memberitahuku tentang benua raksasa. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang raksasa. Dia juga menyuruhku pergi ke sana jika aku ingin mendapatkan harta karun langka, tetapi hanya itu saja yang ku tahu. Kurasa dia ingin merahasiakannya. Begitu ya, pokoknya, itulah alasan kita pergi ke sana, adalah untuk bertukar harta karun. Namun, untuk melakukan itu, kita juga harus memiliki banyak harta karun. Itulah sebabnya kita merekrut pengawal, untuk berjaga-jaga jika ada yang memutuskan untuk mencuri dari kita. Pergi ke sana juga cukup berbahaya, jadi kita butuh semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Beberapa menit kemudian, ayah Huang Xiaoli datang menjemput mereka. Kami baru saja selesai merekrut pengawal kami. Kami akan berangkat sekarang. Baik, Huang Xiaoli mengangguk. Sampai jumpa lagi, Yuan. Setelah berada di luar, Huang Xiaoli kembali ke kereta sementara Yuan berkumpul dengan pengawal lainnya. Nama saya Huang Chen, kepala keluarga Huang. Di dalam kereta ada istri, putra, dan putri saya. Misi Anda sederhana,
yaitu memastikan tidak ada bahaya yang menimpa mereka sampai kita tiba di tujuan kita, benua para raksasa. Jarak dari sini ke benua raksasa sekitar 100.000 mil. Tetapi dengan kapal yang kita tumpangi, hanya akan membutuhkan waktu sedikit lebih dari seminggu untuk sampai ke sana. Dan seperti yang telah disebutkan, Anda akan menerima 10 juta koin emas atas jasa Anda. Kami akan memberikan 1 juta emas di muka dan sisanya setelah kita sampai di tujuan. Tentu saja, Anda bisa mendapatkan lebih dari 10 juta emas secara total dengan bonus tergantung pada performa Anda. Jika ada di antara kalian yang meninggal saat melindungi keluarga saya akan memastikan untuk mewariskan uang kalian kepada keluarga kalian. Apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Tak satu pun dari para penjaga itu mengatakan apapun. Baik, kalau begitu kita akan berangkat dalam 1 jam. Kami akan menunggu Anda di dermaga nomor 9. Jika Anda semua sudah siap sebelum itu, kita bisa berangkat lebih awal. Huang Chen kemudian masuk ke dalam kereta dan meninggalkan tempat kejadian tanpa menunggu mereka. Dan karena Yuan tidak ada kegiatan lain, dia langsung mengikuti mereka ke dermaga. Selain Yuan, ada 5 pengawal lain yang telah lulus ujian. 4 pria dan 1 wanita, dan mereka semua berada di antara tingkat Tuan Roh tingkat 7 dan 8. 1 jam kemudian, semua orang berkumpul di dermaga nomor 9. Kereta kuda itu tidak terlihat dimanapun dan keluarga Huang pun terungkap sepenuhnya. Ada Huang Chen, seorang pria parubaya dengan penampilan agak tampan. Kemudian ada Huang Xiaoli, seorang wanita muda cantik seusia Yuan. 2 yang terakhir adalah seorang wanita parubaya yang cantik, dan seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 7 tahun. Mereka mulai berbaris untuk naik ke kapal tak lama setelah semua orang berkumpul. Yuan memandang bagian depan kapal dengan penuh minat sambil menunggu untuk naik. Karena ada seekor ular besar yang melilit bagian depan kapal sebagai hiasan. Kapal ini bernama Ular Mengamuk. Ini adalah kapal tercepat yang tersedia di sini, kata Huang Xiaoli ketika ia melihat Yuan menatap kapal itu. Apakah ini pertama kalinya Anda naik kapal? Yuan mengangguk, ya, begitu, semoga ini bukan yang terakhir, katanya, mengejutkannya dengan kata-kata yang begitu muram. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Yuan dan keluarga Huang akhirnya diizinkan naik ke kapal besar itu. Keluarga Huang kemudian mengantar mereka ke tempat tinggal mereka. Saya dan keluarga saya akan tinggal di kamar 112. Sedangkan untuk kalian, saya sudah mengatur 2 kamar, kamar 240 dan 241. Seandainya bisa, saya ingin memberi kalian masing-masing kamar sendiri. Tetapi tidak ada cukup tempat, jadi kalian harus berbagi. Lagi pula, setiap kamar bisa menampung 4 orang. Kalian bisa memutuskan sisanya sendiri. Sekarang giliran tugas kalian sebagai pengawal kami. Selama ada orang di ruangan ini, kalian berdua akan menjaga pintu masuk setiap saat. Jika salah satu dari kita memutuskan untuk meninggalkan ruangan karena alasan apapun, akan ada 2 pengawal untuk 1 orang setiap saat. Apakah ada pertanyaan? Mereka semua menggelengkan kepala. Bagus. Huang Chen dan keluarganya memasuki kamar mereka tak lama kemudian. Jadi bagaimana kita akan berbagi kamar? Tanya salah satu pengawal di sana. Bukankah sudah jelas? Saya akan mengambil 1 kamar dan kalian semua akan berbagi kamar yang lain, kata pengawal wanita itu. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan senior Huang? Kamar hanya bisa menampung 4 orang dalam 1 ruangan. Kau pasti bisa mengatasinya, ujarnya sambil mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Inilah mengapa perempuan. Tidak apa-apa. Aku tidak perlu tetap di kamar. Yuan tiba-tiba menyela. Lalu, di mana kamu akan beristirahat? Saya tidak berniat beristirahat. Saya akan menjaga ruangan ini sampai kita tiba di tujuan, katanya. Lagi pula, dia tidak bisa mengambil risiko keluarga Huang celaka saat dia beristirahat di ruangan lain. Kau benar-benar menginginkan bonus itu ya? Aku kagum dengan dedikasimu. Baiklah,
Aku akan menjaga ruangan ini bersamamu, kata seorang pria bertubuh besar dengan otot-otot yang tampak seperti diperkuat dengan baja. Para pengawal lainnya tidak berusaha memperjuangkan posisi mereka karena mereka lebih memilih pekerjaan yang lebih ringan. Setelah penjaga lainnya meninggalkan tempat kejadian, Yuan dan pria bertubuh besar itu duduk di depan kamar 112 seperti anjing penjaga. "Siapa namamu, anak muda?" tanya pria bertubuh besar itu kepadanya. "Yuan, aku Qin Kai. Bagaimana kau bisa membuat keluarga Huang menerimamu sebagai pengawal? Sedangkan kau hanya di ranah Grandmaster Roh. Kukira mereka hanya menerima Tuan Roh." Qin Kai adalah orang terakhir yang direkrut oleh keluarga Huang. Jadi dia tidak menyaksikan keributan yang disebabkan Yuan atau bagaimana dia diterima. Yuan tersenyum dan berkata, "Aku meyakinkan mereka dengan pedangku." Qin Kai menatap Yuan dengan tatapan agak linglung sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, "Dengan pedangmu ya? Aku menyukaimu." Setelah mengobrol beberapa menit, mereka berhenti berbicara untuk berlatih. Kapal itu berangkat dari dermaga sekitar setengah jam setelah semua orang naik. Tetapi Yuan tidak menyadarinya karena tempat itu sangat sunyi. "Aku punya waktu seminggu penuh. Tingkat kultivasiku seharusnya meningkat beberapa level selama aku di sini," pikir Yuan dalam hati sambil mulai menyerap energi spiritual yang melimpah di udara. Namun, ia merasa sangat sulit untuk berkonsentrasi. Karena kenangan kehidupan masa lalunya terus memenuhi pikirannya saat ia mencoba berlatih kultivasi. Pada akhirnya, ia menyerah untuk mencoba berkultivasi, dan fokus pada kenangan-kenangan ini. "Selamat datang di biara abadi, tempat kami menjadikan manusia biasa seperti kalian menjadi abadi. Namun, kalian tidak akan langsung menjadi murid. Kalian semua akan memulai sebagai pelayan. Dan jika kalian dapat mempelajari teknik kultivasi yang kami berikan dalam waktu kurang dari 4 tahun, kalian akan dipromosikan menjadi murid halaman luar," kata lelaki tua yang menjemput mereka dari desa saat mereka mendekati pegunungan. Setelah memasuki sekte tersebut, sang kultivator meninggalkan mereka di area terpencil sebelum terbang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Yuan dan yang lainnya melihat sekeliling, seorang lelaki tua gemuk mendekati mereka dan berkata, "Selamat datang di Taman Bambu. Disinilah kalian semua akan menghabiskan 4 tahun ke depan. Selama berada di sini, kalian diharuskan melakukan pekerjaan untuk sekte, seperti menebang kayu dan mengambil air. Tentu saja, jika kalian berhasil mempelajari teknik kultivasi sebelum itu, kalian akan diizinkan pergi lebih awal. Jadwal kalian akan sangat sederhana. Akan ada kuota untuk kalian masing-masing setiap minggu yang harus diselesaikan, atau kalian akan dihukum. Aku tidak peduli kapan kalian menyelesaikannya. Kalian bisa menyelesaikannya di hari pertama minggu itu atau bahkan hari terakhir minggu itu. Selama kalian memenuhi kuota, kalian bisa menghabiskan sisa waktu kalian untuk berlatih kultivasi. Apakah ada pertanyaan? Oh, kalian bisa memanggilku Senior Kou. Bagus. Ikuti saya akan menunjukkan fasilitas-fasilitas penting. Sebelum saya membawa kalian semua untuk menerima seragam dan teknik kultivasi. Yuan dan yang lainnya mulai mengikuti pria tua gemuk itu melalui taman bambu. Area ini adalah kantin. Kantin hanya akan buka 2 kali sehari untuk sarapan dan makan malam. Jika Anda gagal memenuhi kuota, Anda akan kehilangan akses ke kantin sampai Anda menyelesaikannya. Ini adalah aliran bambu. Anda bisa mencuci pakaian di sini. Jika Anda pergi sedikit lebih jauh ke hilir, Anda bahkan bisa menangkap ikan. Jangan mengambil air di sini untuk kuota Anda. Ada area terpisah untuk itu. Bangunan di sana itu adalah aula pelatihan. Kamu bisa pergi ke sana untuk melatih tubuhmu. Tetapi tidak akan ada instruktur yang memberikan bimbingan. Itu adalah hak istimewa hanya untuk murid resmi. Seluruh area ini adalah ladang bambu. Disinilah kamu akan mengumpulkan sebagian besar persediaanmu. Ketika kamu menerima kuota yang mengharuskanmu untuk menebang bambu,
Setelah menghabiskan hampir sepanjang hari berjalan-jalan di Taman Bambu, Senior Kou membawa mereka ke pemberhentian terakhir mereka hari itu. Ini adalah gedung administrasi. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang ke sini untuk menyelesaikannya. Di sini juga Anda bisa mendapatkan seragam jika seragam lama Anda rusak. Tentu saja, itu tidak gratis. Adapun cara Anda memperoleh uang di tempat ini. Anda akan menerima sejumlah uang setiap kali Anda menyelesaikan kuota Anda. Dan jika Anda melakukan lebih dari yang diminta, Anda akan menerima bonus. Senior Kou, saya ada pertanyaan. Seseorang di sana tiba-tiba mengangkat tangannya. Apa itu? Apa lagi yang membutuhkan uang di tempat ini? Apakah kita juga harus membayar makanan kita? Makanan dan sewa akan gratis. Namun, kalian harus membayar untuk semua hal lainnya. Jika kalian terluka dan membutuhkan obat, kalian akan membutuhkan uang. Jika seragam kalian tidak dapat digunakan lagi, kalian akan membutuhkan uang untuk membeli yang baru. Sial, jika kau berhasil mengumpulkan cukup uang, kau bahkan bisa meminta untuk membeli beberapa harta kultivasi. Untuk meningkatkan peluangmu menjadi seorang kultivator. Namun, itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan puluhan tahun menabung, dan jika kau masih manusia biasa saat itu, sebaiknya kau menyerah saja. Beberapa waktu kemudian, Yuan dan yang lainnya masing-masing diberi 2 set seragam dan 1 teknik kultivasi. Teknik pengumpulan Ki dasar, Yuan membaca nama gulungan yang ada di tangannya. Apakah ada di antara kalian yang belum memiliki 2 set seragam dan teknik kultivasi? Tanya Senior Kou kepada mereka. Ketika tidak ada yang menjawab, dia mengangguk dan berkata, "Bagus, kalau begitu mari kita bantu kalian menetap di rumah baru kalian." Sekitar 1 jam kemudian, Senior Kou berhenti di depan persimpangan jalan dengan 2 jalur berbeda. Ruang tinggal perempuan akan berada di sebelah kiri. Dan ruang tinggal laki-laki akan berada di sebelah kanan. Baik perempuan maupun laki-laki tidak diperbolehkan memasuki ruang tinggal satu sama lain tanpa izin. Jika tertangkap melakukannya, Anda akan dihukum berat. Ingatlah hal ini. Anda boleh pergi sekarang. Akan ada seseorang yang akan menetapkan kamar Anda saat Anda tiba. Orang-orang di sana mengucapkan terima kasih kepada Senior Kou atas waktunya. Sebelum melanjutkan ke jalan masing-masing. Semoga beruntung, Tian Yang, kata Meng Lili kepada Yuan sebelum ia pergi ke jalan sebelah kiri. Sampai jumpa nanti, Yuan mengangguk. Dong, gempa bumi tiba-tiba menghentikan Yuan dari upayanya menelusuri ingatannya. Apa-apaan ini? Kenapa ada gempa bumi? Kita seharusnya berada di atas air. Yuan berteriak dalam hati sambil melihat sekeliling dengan wajah bingung. Pada saat itulah sebuah suara bergema di seluruh kapal. Kami telah bertemu dengan iblis laut, tetapi tidak perlu panik. Karena para ahli kami saat ini sedang menanganinya. Apa itu iblis laut? Yuan menoleh dan bertanya kepada Qin Kai. Oh, pada dasarnya mereka adalah makhluk ajaib yang hidup di air. Mereka sangat umum di bagian laut ini, dan mereka bisa sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Kita pasti akan bertemu lebih banyak lagi makhluk seperti itu sampai kita mencapai tujuan kita. Seberapa kuat mereka? Tanya Yuan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Karena dia belum pernah mendengar tentang keberadaan monster di laut sebelumnya. Makhluk-makhluk yang berdiam di permukaan laut bukanlah masalah besar. Satu Raja Roh saja sudah cukup untuk mengatasi mereka. Namun, yang perlu kita khawatirkan adalah mereka yang biasanya berdiam di bagian laut yang lebih dalam. Karena terkadang mereka muncul ke permukaan karena alasan tertentu. Dan mereka membutuhkan seorang Raja Roh, atau bahkan beberapa Raja Roh, untuk ditangani. Selain itu, semakin dekat kita ke benua para raksasa, semakin berbahaya makhluk lautnya, terutama Leviathan. Mari kita berdoa kepada langit agar kita tidak bertemu monster-monster itu. Mereka dikenal sebagai penguasa lautan. Dan bertemu bahkan satu dari mereka saja bisa berarti bencana, bahkan kematian bagi kita. Kapal itu berhenti berguncang tak lama setelah suara itu menghilang.
Sepertinya mereka berhasil mengatasi iblis laut, kata Qin Kai sebelum kembali berlatih. Yuan juga memejamkan matanya dan kembali menelusuri ingatannya. Beberapa minggu telah berlalu sejak dia menjadi pelayan biara abadi. Namun dia belum mampu mempelajari teknik kultivasi, yang sangat berbeda dengan kemampuan Yuan yang mampu mempelajari teknik tingkat surga hanya dalam hitungan menit. Menjadi seorang kultivator jauh lebih melelahkan daripada yang kubayangkan. Aku sudah membaca buku panduannya lebih dari 1000 kali. Dan aku bahkan bisa mengingat setiap kata dalam buku panduan itu secara terbalik dengan mata tertutup. Namun aku masih tidak bisa merasakan energi spiritual apapun. Yuan meletakkan gulungan itu dan mencoba merasakan energi spiritual di udara lagi, tetapi tidak berhasil. Setelah gagal merasakan energi spiritual selama setengah hari, Yuan memutuskan untuk keluar dan menyelesaikan tugasnya, yang mengharuskannya menebang 200 batang bambu dalam seminggu. Bagaimana perasaanmu, Tian Yang? Masih belum bisa merasakan energi spiritual. Seseorang memanggilnya saat dia sedang bekerja. Yuan menoleh dan melihat seorang pemuda kurus yang tampak sangat rapuh mendekatinya dari belakang. Pemuda yang tampak rapuh ini adalah Ning Zixun, seorang teman yang dikenalnya pada hari yang sama saat ia datang ke tempat ini. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Apakah kamu sudah merasa ingin mati? Ning Zixun tertawa mendengar kata-katanya dan berkata, jangan berkecil hati. Biasanya dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun bagi kebanyakan orang, sebelum mereka dapat merasakan energi spiritual. Kita baru sampai di sini kurang dari sebulan yang lalu. Bagaimana mungkin kita sudah bisa merasakan energi spiritual? Kita bukanlah seorang jenius. Setidaknya setahun. Aku tidak seperti kebanyakan orang. Aku akan merasakan energi spiritual dalam waktu kurang dari setahun. Dan menjadi kultivator sehingga aku bisa meninggalkan tempat ini. Seru Yuan. Kenapa kamu buru-buru pergi? Tempat ini tidak terlalu buruk. Meskipun pekerjaannya terkadang melelahkan, semuanya bagus. Makanannya luar biasa. Kasurnya hangat, meskipun agak kecil dan keras. Kita bahkan bisa berlatih teknik kultivasi secara gratis. Apa kamu tahu betapa mahalnya di luar sana? Kita bisa bekerja seumur hidup dan tetap saja tidak akan mampu membeli teknik kultivasi tingkat terendah. Kata Ning Zixun. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ning Zixun, jika kau ingin tetap di sini selamanya sebagai pelayan, silakan saja. Namun, aku ingin menjadi kultivator secepat mungkin dan mulai menjadi lebih kuat. Setiap hari aku tidak dapat merasakan energi spiritual adalah hari lain di mana aku tidak berdaya. Ning Zixun mengangkat bahu, meskipun kau mengatakan itu, bukan berarti kita bisa memaksa kemajuan kita untuk bergerak lebih cepat. Hanya karena kita menginginkannya. Aku berharap dunia bekerja seperti itu, tetapi sayangnya, kenyataan itu keras. Waktu berlalu sangat cepat di Taman Bambu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Hei, Tian Yang, apa kau dengar? Salah satu gadis berhasil merasakan energi spiritual dan menjadi kultivator. Dia sekarang diterima sebagai murid resmi, dan akan dipindahkan ke halaman luar bersama murid-murid resmi lainnya. Ning Zixun menyampaikan berita ini kepadanya. Benarkah? Siapakah jenius ini? Tanya Yuan. Saya rasa namanya Meng Li. Meng Lili, gumam Yuan dengan suara rendah. Benar sekali, Meng Lili. Kau mengenalnya? Yuan menghela napas dan mengangguk dengan senyum getir di wajahnya. Kami berasal dari desa yang sama, dan kami berteman sejak kecil. Sungguh beruntung, kau sekarang berteman dengan murid dari halaman luar. Mungkin dia bahkan akan membantumu dalam waktu dekat. Aku ragu. Ngomong-ngomong, bisakah kau tinggalkan aku sendiri sebentar? Aku merasa seperti akan merasakan energi spiritual, kata Yuan. Ning Zixun mengangguk, semoga berhasil. Kamu juga. Setelah Ning Zixun meninggalkannya, Yuan menatap kosong ke arah ruang di depannya selama beberapa menit dengan tatapan linglung. Selamat, Meng Lili. Kau tidak lagi tak berdaya.
Namun, jangan terlalu bangga pada diri sendiri. Hanya karena kau berhasil menjadi kultivator lebih cepat dariku. Jalan kultivasi bukanlah perlombaan singkat, melainkan maraton panjang. Aku akan segera mengikuti jejakmu dan bahkan melampauimu. Lihat saja nanti. Sejak hari itu, Yuan mulai mempelajari teknik kultivasi dengan lebih intensif, bahkan hampir obsesif. Namun, terlepas dari usahanya, baru pada tahun ketiga di Taman Bambu ia bisa mulai merasakan energi spiritual dan menjadi murid resmi. Pada saat itu, temannya, Ning Zixun, meninggal dunia karena sebab alami. Ning Zixun terlahir dengan tubuh yang lemah. Namun ia bertahan menjalani kerja keras selama bertahun-tahun hanya demi kesempatan untuk menjadi seorang kultivator. Tak lama setelah kematian Ning Zixun, Yuan berhasil merasakan energi spiritual. Sungguh disayangkan kau tak bisa berada di sini untuk melihatku mengenakan seragam ini, Ning Zixun. Yuan menghela napas sambil berdiri di depan kediaman Ning Zixun, yang kosong mengenakan seragam murid halaman luar. Namun, meskipun akhirnya aku berhasil menjadi murid resmi, aku tidak merasakan kebahagiaan apapun. Apakah karena lamanya waktu yang kubutuhkan untuk mencapai titik ini? Aku sangat yakin akan berhasil dalam waktu kurang dari setahun, tetapi sekarang sudah 3 tahun berlalu. Seharusnya belum terlambat untuk mengejar Meng Lili bahkan sekarang, kan? Aku penasaran seberapa jauh perkembangannya dalam 3 tahun ini. Dengan bakatnya, dia mungkin sudah menjadi murid halaman dalam sekarang. Kurasa aku akan mengetahuinya setelah pindah ke halaman luar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Zixun dan tempat itu, Yuan meninggalkan Taman Bambu, dan dibawa ke halaman luar oleh orang yang sama yang membawanya ke sekte ini. Tanpa menyadari tantangan tak terhitung yang menunggunya di sana. Sementar di kapal ledakan terjadi. Kapal itu tiba-tiba berguncang hebat untuk kedua kalinya, membuat Yuan tersadar dari lamunannya. Wow, yang ini cukup kuat. Apakah kita sudah bertemu dengan iblis laut yang kuat? Kita baru berada di laut selama setengah hari, gumam Qin Kai dengan suara rendah. Guncangan itu berlangsung beberapa saat lebih lama daripada sebelumnya. Setengah hari, Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia memiringkan kepalanya untuk melihat ke langit-langit kapal. Mei Xiu, Lulu, aku tidak akan keluar dari permainan sampai aku menyelesaikan ujian ini. Tolong urus semuanya sampai aku selesai. Dia berbicara kepada mereka di ruang penonton. Kau bicara dengan siapa? Qin Kai juga menatap langit-langit dengan alis terangkat. Oh, aku tadi cuma bicara sendiri. Aneh sekali dia. Qin Kai terkekeh. Sementara itu, di ruang penonton, Mei Xiu berkata kepada Chu Liuxiang. Aku akan keluar dari siaran. Bagaimana denganmu? Aku akan tetap di sini dan terus mengawasi Yuan jika terjadi sesuatu. Alis Mei Xiu sedikit berkedut ketika dia menyadari sesuatu. Dia tidak lagi memanggilnya, Kakak Yuan. Apakah terjadi sesuatu di antara mereka? Baiklah, kalau begitu aku akan sesekali mengecek keadaanmu. Mei Xiu segera keluar dari sistem untuk memberitahu anggota lain bahwa Yuan akan sibuk selama seminggu. Seminggu, apa yang dia lakukan di dalam Cultivation Online sampai membutuhkan waktu selama itu? Tanya Wang Ming dengan rasa penasaran. Dia sedang menantang tangga menuju surga saat ini. Oh, aku pernah mendengar tentang tempat itu. Itu tempat para kultivator pergi untuk naik ke dunia selanjutnya, kan? Mei Xiu mengangguk. Baiklah, latihan akan sedikit membosankan tanpa dia, tapi hanya seminggu. Terima kasih sudah memberitahu kami. Semua orang menerima berita itu tanpa banyak masalah. 2 hari berlalu begitu cepat bagi Yuan, yang terus berlatih dan menelusuri ingatannya. Kapal itu berguncang lebih dari selusin kali selama 2 hari terakhir. Tetapi para prajurit yang disewa oleh kapal tersebut berhasil mengatasi iblis laut tanpa masalah. Selain gemetaran sesekali, persidangan Yuan sangat santai. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah ujian sesungguhnya diadakan di benua para raksasa. Namun, kedamaian itu akan segera berakhir. Kita kedatangan tamu.
Waspadalah, Qin Kai tiba-tiba berkata kepadanya dengan suara rendah. Yuan membuka matanya dan melihat sekelompok orang yang tampak seperti tentara bayaran perlahan mendekati mereka. Sekilas pandang saja, siapapun bisa tahu bahwa mereka adalah sumber masalah. Baik Yuan maupun Qin Kai berdiri. Apa yang kalian inginkan? Tanya Qin Kai sambil menyilangkan kedua tangannya di dada, tampak sangat mengancam dan defensif. Pria yang memimpin kelompok itu tersenyum dan berkata, apakah ini ruangan keluarga Huang? Sebenarnya kami di sini untuk pertemuan bisnis. Janji temu bisnis. Kenapa aku tidak mendengar kabar apapun tentang hal itu? Ini adalah peluang bisnis yang sangat penting dan eksklusif bagi keluarga Huang. Mengapa mereka membiarkan beberapa pengawal mengetahuinya? Pria itu mencibir. Qin Kai memandang mereka dari atas ke bawah dan tersenyum. Jika kalian mengenakan pakaian seperti itu ke rapat bisnis, aku ragu itu akan berhasil. Biar aku selamatkan kalian dari rasa malu. Minggir dari hadapanku, bajingan yang tidak bijaksana. Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Namun kau dengan sengaja memilih kematian. Pria itu dan kelompoknya langsung menarik senjata mereka. Qin Kai tertawa dan berkata, bahkan jika kalian berhasil membunuh kami dan mencuri dari keluarga Huang, di mana kalian akan bersembunyi? Kami berada di tengah laut. Kalian akan mati jauh sebelum bisa kembali ke dermaga, bahkan jika kalian terbang. Siapa bilang kita harus bersembunyi atau melarikan diri? Setelah kita berurusan dengan keluarga Huang, kita akan menguasai kapal dan merampok penumpang lainnya dengan tenang. Kapal-kapal yang menuju benua raksasa selalu dipenuhi orang kaya dengan harta karun. Apakah kalian para idiot mengira kalianlah yang pertama merampok Raging Serpent? Sudah ada banyak sekali upaya untuk merampok tempat ini. Dan semuanya tidak pernah berhasil kembali ke tanah ini. Cukup bicara. Singkirkan mereka. Pria itu menunjuk Yuan dan Qin Kai sambil memberi perintah kepada kelompoknya. Domain surgawi. Yuan segera menggunakan wilayah kekuasaannya untuk membatasi pergerakan mereka. Tetapi karena mereka semua adalah Tuan Roh, domain itu tidak dapat sepenuhnya membatasi pergerakan mereka. Orang ini bisa menggunakan domain. Ayo kita tangkap dia duluan. Teriak pria itu. Jika kau ingin menemuinya, kau harus melewati aku dulu. Qin Kai berdiri di hadapan para perampok dan Yuan. Saat Qin Kai mengalihkan perhatian mereka, Yuan menggunakan pedang tanpa suara untuk membunuh mereka dari jarak jauh. Dia membunuh banyak perampok sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Pertempuran itu merupakan pembantaian sepihak. Dan hanya dalam beberapa menit, Yuan berhasil membunuh semua perampok. Setelah itu, Qin Kai menatapnya dengan mata terbelalak. Sekarang aku benar-benar mengerti mengapa keluarga Huang mempekerjakanmu. Gumamnya dengan suara tercengang. Apa yang akan kita lakukan dengan mayat-mayat ini? Tanya Yuan beberapa saat kemudian. Tim kebersihan akan mengurusnya. Qin Kai mengangkat bahu. Yuan mengangkat alisnya. Sudah biasa bagi perampok untuk menyelinap ke kapal ini. Dan sudah biasa juga bagi mereka untuk mati. Dan benar saja, tim pembersih tiba beberapa menit kemudian untuk mengambil mayat-mayat dan membersihkan darah. Seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Adapun apa yang mereka lakukan dengan mayat-mayat itu, mereka hanya melemparkannya ke laut agar dimakan oleh iblis laut. Setelah keributan itu, Huang Chen membuka pintu dan menanyakan situasi kepada mereka. Qin Kai mengingat kembali semua yang terjadi padanya. Huang Chen mengangguk dengan wajah puas. Kerja bagus, katanya kepada mereka, tetapi sebenarnya ia lebih banyak menatap Yuan. Namun, Yuan merasa gelisah karena ujiannya sejauh ini terlalu mudah. Para perampok ini sama seperti para penjaga dari ujian sebelumnya. Mereka hanya ada di sana untuk menguras energi spiritualnya sebelum pertarungan sesungguhnya. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya di persidangan kedua. Pada hari ketiga perjalanan mereka ke benua raksasa, Huang Xiaoli keluar dari kamarnya dan menunjuk Yuan, yang sedang duduk santai di depan pintu, lalu berkata kepadanya, "Aku akan berkeliling kapal,
dan kau akan ikut denganku, Yuan. Apa? Yuan tercengang mendengar permintaannya. Kau baru saja bertemu perampok kemarin, dan kau sudah ingin meninggalkan kamarmu. Itu agak berbahaya kalau boleh jujur, katanya padanya. Selain itu, dia tidak ingin terpisah dari anggota keluarga lainnya. Bagaimana jika mereka diserang saat dia pergi dan meninggal? Itu akan berarti akhir dari persidangan baginya. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula, kau akan ada di sana untuk melindungiku jika terjadi sesuatu, kan? Kata Huang Xiaoli sambil tersenyum. Bagaimana dengan anggota keluargamu yang lain? Aku juga harus melindungi mereka. Apakah kau sudah lupa bahwa kita punya pengawal lain di sampingmu? Mereka akan menggantikan posisimu. Atau kau mempersulit keadaan karena kau tidak ingin bersamaku? Apakah kau merasa aku mengganggu? Bukan itu, Yuan menghela napas. Kalau begitu sudah diputuskan. Kau ikut denganku menjelajahi kapal. Yuan menyerah dan mengangguk, tapi kita masih butuh pengawal lagi. Qin Kai mengangkat tangannya dan berkata, aku bisa. Namun, perkataannya segera disela oleh Huang Xiaoli, aku sudah berbicara dengan ayahku. Aku hanya bisa membawa satu pengawal bersamaku. Kau bisa pergi dan memastikannya dengannya jika kau mau. Itu tidak perlu. Kami percaya perkataanmu, kata Qin Kai. Lalu dia menoleh ke arah Yuan dan berkata, silakan lindungi nona muda ini. Aku akan memanggil salah satu penjaga lain untuk menggantikanmu sampai kau kembali. Terima kasih. Yuan mengangguk. Setelah menunggu penggantinya datang, Yuan mengikuti Huang Xiaoli berkeliling kapal. Kudengar kau berhasil mengatasi para perampok kemarin, ucap Huang Xiaoli sambil berjalan. Ya, tapi bukan hanya aku yang merawat mereka. Qin Kai juga ada di sana, katanya. Pengawal yang bersamamu itu, kan? Tapi kau yang membunuh paling banyak. Padahal kau hanya seorang Master Roh. Aku terkesan. Terima kasih. Kamu bukan anggota sekte, kan? Tidak untuk saat ini. Mengapa kamu tidak bergabung dengan sekteku setelah perjalanan ini? Kurasa kamu akan berhasil di sana dengan bakatmu. Saya akan mempertimbangkannya. Benarkah? Huang Xiaoli tampak terkejut dengan respons Yuan. Karena dia tidak menyangka Yuan akan mempertimbangkan permintaannya yang tiba-tiba itu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pria itu hanya setuju. Karena ia tahu bahwa wanita itu akan menghilang setelah ia menyelesaikan persidangan ini. Dan bahwa semua itu bukanlah hal yang nyata. Lagi pula, kita bisa membicarakan sekteku setelah kita menyelesaikan urusan kita di benua raksasa. Aku tidak ingin mengecewakanmu, tetapi perampok kemarin bukanlah alasan kami menyewa kalian. Karena kami bisa mengatasi mereka sendiri. Aku sudah menduganya. Yuan menunjukkan senyum yang bercampur getir. Lalu mengapa Anda mempekerjakan kami? Dan kemana perginya pengawal Raja Roh tingkat tinggi itu? Apakah kau membicarakan Dong Zhou? Dia saat ini bagian dari regu pengawal kapal, jadi dia sedang berurusan dengan iblis laut. Jadi begitu, kami menyewa pengawal tambahan bukan karena perampok. Kami melakukannya karena kami membutuhkan sebanyak mungkin tenaga begitu kami tiba di benua raksasa, katanya. Benua raksasa, apakah di sana sangat berbahaya? Tanya Yuan. Ya, tapi bukan para raksasa yang berbahaya. Justru makhluk-makhluk ajaib yang tinggal di sana yang paling mengancam. Ngomong-ngomong, kenapa Anda menanyakan tentang Dong Zhou? Apakah Anda ingin berbicara dengannya? Yuan mengangguk dan berkata, saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang Arai dan formasi, dan saya pikir dia bisa membantu saya. Itu saja, Arai. Jika itu satu-satunya alasan kau mencarinya, kau bisa langsung bertanya padaku. Mungkin aku tidak terlihat seperti itu, tapi aku juga seorang Master Arai. Bahkan, seluruh keluarga kami ahli dalam susunan dan formasi. Huang Xiaoli mengungkapkan fakta ini. Benarkah? Yuan menatapnya dengan wajah terkejut. Apakah menurutmu aku sedang bercanda? Huang Xiaoli tiba-tiba mengangkat tangannya. Untuk menunjukkan kepada Yuan simbol indah yang melayang di atas telapak tangannya. Itu sebuah arai.
Tanya Yuan sambil menatap simbol itu dengan penuh minat. Tidak persis. Ini adalah simbol Arai. Anda memerlukan beberapa simbol untuk membuat Arai. Seperti ini. Huang Xiaoli kemudian menciptakan beberapa simbol lagi. Menumpuknya satu sama lain hingga membentuk satu simbol besar. Setelah susunan mantranya selesai, Huang Xiaoli melemparkannya ke arah Yuan. Apa yang barusan kau lakukan padaku? Yuan memeriksa tubuhnya tetapi tidak merasakan perubahan apapun. Huang Xiaoli tidak berkata apa-apa dan mengeluarkan belati kecil sebelum menebasnya ke arahnya. Yuan tanpa sadar menggunakan lengan kosongnya untuk menangkisnya karena terkejut dengan tindakan mendadak wanita itu. Namun, belati itu tidak berhasil menembus kulitnya meskipun mata pisaunya menyentuh kulitnya. Aku baru saja memasang mantra pelindung di tubuhmu. Sekarang kau hampir tak tersentuh oleh senjata dan harta karun biasa sampai batas tertentu. Wow, kau mengejutkanku sejenak, Yuan menghela napas. Pokoknya, itu luar biasa. Terima kasih, tapi itu baru hal-hal yang sangat mendasar. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Kata Huang Xiaoli sambil mendekati haluan kapal. Apakah mempelajari Arai itu sulit? Bagaimana Anda membandingkannya dengan mempelajari teknik kultivasi? Huang Xiaoli tersenyum dan berkata, mempelajari Arai jauh lebih sulit daripada mempelajari teknik kultivasi. Hampir tidak bisa dibandingkan. Jika rata-rata manusia membutuhkan waktu 1 tahun untuk menjadi seorang kultivator, maka rata-rata kultivator membutuhkan waktu 10 tahun untuk menjadi seorang master Arai. Mau coba? Tanyanya tiba-tiba. Mencoba apa? Cobalah mempelajari Arai. Tentu saja, Anda tidak akan benar-benar mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu. Tetapi Anda akan mendapatkan pemahaman tentangnya. Setelah berpikir sejenak, Yuan mengangguk, baiklah, ayo kita lakukan. Baiklah, mari kita mulai dengan susunan mantra yang baru saja kugunakan padamu. Huang Xiaoli mengambil sebuah buku panduan dan menunjukkannya kepadanya. Susunan perisai tubuh, Yuan membaca judul buku panduan itu. Bagaimana cara mempelajari Arai? Apakah berbeda dengan mempelajari teknik kultivasi? Tanyanya kemudian. Yah, keduanya cukup mirip dalam beberapa hal, tetapi juga sangat berbeda. Anda akan memahaminya begitu kita mulai. Baiklah, mari kita mulai. Pertama dan terpenting, Anda harus belajar cara membuat simbol dengan tangan Anda. Izinkan saya mendemonstrasikannya. Huang Xiaoli kemudian mengangkat tangannya dan mulai menulis di udara dengan jari telunjuknya. Ada cahaya hangat di ujung jarinya, dan kemanapun cahaya itu pergi, ia akan menggambar garis di udara, akhirnya menciptakan simbol yang melayang di udara. Aku tidak berharap kamu bisa menggambar simbol pada percobaan pertamamu. Jadi cobalah menggambar garis di udara seperti ini. Lalu dia menggerakkan jarinya, menciptakan garis panjang bercahaya di udara. Untuk melakukan ini, Anda harus mengumpulkan energi spiritual Anda di ujung jari. Dan membayangkan menggambar di udara. Percayalah, ini sebenarnya jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Menguasai teknik ini saja membutuhkan latihan berbulan-bulan. Baiklah, izinkan saya mencoba. Yuan memejamkan matanya dan mengumpulkan sebagian energi spiritualnya ke ujung jarinya. Ia langsung merasakan sensasi lembut namun hangat di ujung jarinya. Dan tanpa membuka mata, ia menggerakkan tangannya seperti seorang konduktor musik. Sambil membayangkan garis-garis akan muncul di manapun jarinya bergerak. Mata Huang Xiaoli membelalak kaget ketika melihat garis bercahaya yang mengikuti gerakan jari Yuan di udara. Garis tersebut sangat halus dan konsisten. Hampir seperti dibuat oleh seorang ahli dengan pengalaman bertahun-tahun. Dia benar-benar berhasil pada percobaan pertamanya. Gumamnya dalam hati. Huang Xiaoli sendiri dianggap sebagai seorang jenius langka, yang belum pernah terlihat selama lebih dari 1000 tahun. Dan butuh waktu sebulan penuh baginya untuk menggambar di udara dengan begitu sempurna. Apa kau yakin ini pertama kalinya? Aku sulit percaya kau seorang pemula tanpa pengalaman, katanya kepadanya.
Ya, ini pertama kalinya bagi saya. Saya bahkan tidak tahu tentang Master Arai sampai baru-baru ini, dia mengangguk. Dia tidak berbohong, pikir Huang Xiaoli dalam hati sambil menatap mata Yuan. Jadi, anak ajaib seperti dia bisa ada di dunia ini ya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Baiklah, mari kita lanjutkan ke langkah kedua karena kamu sudah bisa menggambar dengan sempurna. Sekarang bagian yang sulit. Anda harus belajar menggambar simbol dan menggabungkannya menjadi satu susunan. Ini adalah proses yang tidak dapat dijelaskan karena kompleksitasnya, tetapi ini seharusnya membantu Anda. Huang Xiaoli mengambil 2 buku manual lagi dan menyerahkannya kepada Yuan. 10.000 simbol Arai, panduan menggabungkan simbol Arai. Yuan membacakan judul-judul buku panduan itu dengan lantang. Sebenarnya ada lebih dari 10.000 simbol Arai yang ada. Tetapi 10.000 simbol ini adalah yang paling dasar dan yang harus diingat terlebih dahulu oleh para pemula. Jika dipikir-pikir, Arai lebih mirip alkimia daripada kultivasi. Dalam alkimia, Anda harus mengingat bahan-bahan dan mempelajari resep untuk membuat pil. Sebagai seorang Master Arai Master, Anda harus menghafal simbol susunan dan kombinasi susunan untuk menciptakan sebuah susunan. Sebagian besar susunan dasar membutuhkan antara 50 hingga 100 simbol. Meskipun itu mungkin tampak banyak, bahkan master susunan amatir pun dapat membuat lebih dari 10 simbol dalam waktu kurang dari 1 detik. Lagi pula, begitu Anda cukup berpengalaman, Anda dapat membuat simbol tanpa perlu menggambarnya dengan jari Anda. Dan Anda dapat membuatnya hampir seketika seperti ini. Huang Xiaoli memperlihatkan telapak tangannya. Dan simbol-simbol dengan cepat mulai muncul di atasnya. Seolah-olah muncul begitu saja dari udara. Pada level saya bisa membuat sekitar 400 simbol dalam 1 detik. Itu cukup bagus untuk seseorang seusia saya. Tetapi saya tidak bisa dibandingkan dengan beberapa ahli sejati di luar sana, yang dapat membuat ribuan simbol hampir secara instan. Begitu, terima kasih telah mengajari saya tentang Arai, kata Yuan. Dia tersenyum dan berkata, karena aku sudah mengajarimu tentang Arai, secara teknis aku sekarang adalah gurumu. Yuan terkekeh dan membungkuk padanya sebelum berbicara dengan nada bercanda. Murid ini memberi salam kepada guru. Baiklah, aku sudah cukup melihat sisi ini. Mari kita periksa sisi lain kapal sebelum kita kembali, kata Huang Xiaoli beberapa saat kemudian. Oke, mereka berdua kemudian berjalan ke sisi lain kapal. Bang, kapal itu tiba-tiba mulai berguncang. Itu iblis laut, mari kita lihat lebih dekat, kata Huang Xiaoli dengan wajah bersemangat. Kau yakin, itu terdengar berbahaya, kata Yuan dengan sedikit kerutan khawatir di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Ada formasi kuat yang melindungi kapal ini. Dan iblis laut tidak dapat mendekati kapal dalam jarak 250 meter. Jadi meskipun kapal berguncang, bukan berarti kapal sedang diserang secara fisik. Ikuti aku. Huang Xiaoli mulai berlari menembus kapal, dan berhenti beberapa saat kemudian. Lihat ke sana, dia menunjuk ke laut. Yuan melihat ke arah yang ditunjuknya, dan benar saja. Ada pertempuran yang terjadi sekitar 250 meter dari kapal tersebut. Ada 7 kultivator dengan kultivasi Tuan Roh, yang saat ini sedang bertarung melawan tentakel-tentakel besar dan tebal yang mencuat dari dalam air. Dilihat dari ukuran tentakelnya, ini iblis laut berukuran sedang ya. Gumam Huang Xiaoli. Oh, lihat, itu Dong Zhou. Dia menunjuk ke orang yang melayang di atas medan pertempuran. Meskipun kelihatannya dia bukan bagian dari pertempuran, sebenarnya dia mendukung yang lain dengan susunan kekuatannya, meningkatkan pertahanan dan kekuatan mereka, dan dari waktu ke waktu, dia akan mencoba membatasi pergerakan tentakel. Jadi begitulah cara seorang Master Arai bertarung ya. Gumam Yuan sambil menyaksikan pertarungan mereka dari jauh. Ada banyak cara seorang Master Arai dapat bertarung. Mereka dapat mendukung yang lain seperti yang dilakukan Dong Zhou saat ini.
Atau mereka dapat bertarung di garis depan sendirian. Semuanya tergantung pada apa yang mereka sukai. Dan seberapa percaya diri mereka dengan arai mereka sendiri. Beberapa master arai mungkin lebih memilih menjadi pendukung. Karena mereka tidak percaya diri dengan kemampuan mereka untuk bertarung. Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, jelas Huang Xiaoli kepadanya. Bang! Kapal itu kembali berguncang ketika salah satu tentakel menghantam penghalang yang melindungi kapal. Aku tidak menyadari formasi itu sampai kau memberitahuku. Bagaimana kau bisa tahu ada formasi itu? Tanya Yuan kemudian. Formasi dapat terlihat dengan cukup mudah jika Anda tahu apa yang Anda cari. Kecuali formasi tersebut tersembunyi di balik formasi lain. Anda seharusnya dapat melihatnya dengan indera ilahi Anda. Dengan indera ilahiku, Yuan segera mencoba melihat dengan indera ilahinya. Dan benar saja, ada penghalang besar di sekitar kapal, yang tampaknya terbuat dari puluhan ribu simbol yang saling terhubung. Anda mungkin berpikir hanya ada beberapa ribu simbol dalam formasi ini, bukan? Lihatlah simbol-simbol itu satu per satu lagi. Setiap simbol ini sebenarnya merupakan kombinasi dari simbol-simbol yang lebih kecil. Jadi ada jutaan bahkan miliaran simbol yang membentuk formasi ini. Astaga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat formasi ini? Tanya Yuan setelah terdiam beberapa saat. Itu sangat bergantung pada kompleksitas formasi dan kemampuan para ahli formasi yang mengerjakannya. Formasi sebesar dan serumit ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dari ratusan ahli formasi untuk menyelesaikannya. Selama itu, Yuan terkejut. Tentu saja, formasi seringkali membutuhkan jutaan simbol, dan satu kesalahan saja dapat menyebabkan seluruh formasi runtuh. Tidak seperti arai yang tidak membutuhkan banyak perhatian, karena membutuhkan simbol yang jauh lebih sedikit. Jadi meskipun Anda membuat kesalahan, Anda dapat memperbaikinya dengan cepat. Selain itu, arai dirancang untuk digunakan dengan sangat cepat dan tidak memiliki efek jangka panjang. Sedangkan formasi, sering dibuat agar bertahan selama mungkin. Ada banyak formasi di luar sana yang telah bertahan hingga jutaan tahun. Bagaimana seseorang bisa menjadi master formasi? Apakah sama dengan menjadi master arai? Tanya Yuan. Dalam arti tertentu, ya. Namun, kebanyakan orang menjadi master arai sebelum menjadi ahli formasi. Meskipun formasi membutuhkan simbol, formasi memiliki simbol uniknya sendiri. Sementara susunan memiliki simbol khasnya sendiri. Itulah yang benar-benar membedakan kita dari hal yang sepenuhnya sama. Dasar-dasarnya sama, tetapi semua hal lainnya berbeda. Sekarang saya mengerti. Terima kasih atas ceramahnya, kata Yuan. Iblis laut itu berhasil ditaklukkan tak lama setelah percakapan mereka berakhir. Nona muda, apa yang Anda lakukan di sini? Dong Zhou memperhatikan mereka ketika ia kembali ke kapal. Rasanya pengap berada di ruangan yang sama selama berhari-hari. Jadi saya keluar untuk menghirup udara segar, katanya. Dong Zhou mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, kau sebaiknya segera kembali ke kamarmu. Kapten bilang kita mungkin akan segera bertemu dengan iblis laut berukuran besar. Karena kita semakin dekat dengan benua raksasa. Ini hanya iblis laut berukuran besar. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu dengan mereka. Tidak, kali ini berbeda. Saya tidak yakin apa yang harus diharapkan. Karena kita belum pernah mendapatkan hasil seperti ini sebelumnya. Tetapi Kapten mengatakan untuk bersiap. Menghadapi yang terburuk. Memprediksi. Yuan mengangkat alisnya. Ya. Kami memiliki harta karun yang memungkinkan kami untuk mendeteksi iblis laut di dekat kami, dan mereka yang menunjukkan agresi terhadap kami. Radar mendeteksi aura iblis laut besar yang saat ini mendekati arah kami. Tetapi kami belum pernah melihat pembacaan energi spiritual seperti ini sebelumnya. Berapa lama lagi sebelum iblis laut ini mencapai kita? Tanya Yuan dengan kerutan khawatir di dahinya. Karena dia yakin bahwa iblis laut inilah ujian sebenarnya. Dengan kecepatan seperti ini, benda itu diperkirakan akan bertabrakan dengan kita dalam 2 hari,
kata Dong Zhou. 2 hari, gumam Yuan pelan. Dong Zhou meninggalkan lokasi kejadian tak lama kemudian. Apakah kau khawatir dengan iblis laut ini? Huang Xiaoli dapat melihatnya dengan sangat jelas di wajah Yuan. Ya, apapun yang kita hadapi, saya yakin kita akan mampu mengatasinya, ujarnya sambil tersenyum. Aku sangat berharap begitu. Mereka kembali ke kamar setelah menyelesaikan tur keliling kapal. Selamat datang kembali, kata Qin Kai kepada mereka saat mereka kembali. Yuan menatap penggantinya dan berkata, terima kasih telah mengambil alih. Saya akan mengurus sisanya. Tentu saja, pengawal itu tidak mengatakan apapun lagi dan kembali ke kamarnya. Aku merasa aman mengetahui kau ada di sini, Yuan, kata Huang Xiaoli kepadanya sambil tersenyum lembut sebelum memasuki ruangan. Kurasa dia menyukaimu, kata Qin Kai kepadanya setelah itu. Yuan hanya menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Lalu dia duduk dan mengambil buku panduan yang diberikan Huang Xiaoli kepadanya. Kemudian mulai mempelajarinya. Dia mulai dengan membaca, panduan menggabungkan simbol Arai. Hingga menghafal semua simbol dalam 10.000 simbol Arai. Sementara itu, di ruang penonton, Tuan Muda sekarang mempelajari Arai. Berapa banyak jalur kultivasi yang ingin dia tempuh? Bukankah buruk jika menyebar fokus ke begitu banyak hal yang berbeda sekaligus? Gumam Feng Yuxiang dengan suara tercengang. Kakak Yuan bukanlah jenius biasa, kata Xiao Hua. Saya sangat menyadari hal itu. Tetapi dia akan berkembang jauh lebih cepat jika dia fokus pada satu hal. Chu Liuxiang kemudian berkata, yah, tidak ada salahnya mencoba berbagai hobi. Mudah bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah dia benar-benar mencurahkan dirinya ke dalam hobi baru ini atau tidak. Dia bahkan mungkin bosan setelah beberapa waktu. Kakak Yuan mungkin akan menguasai apapun yang diminatinya dengan sangat cepat. Dan beralih ke jalur berikutnya, kata Xiao Hua. Jujur saja, setiap kali Tuan Muda melakukan sesuatu yang baru, rasanya seperti dia sudah berpengalaman melakukannya tetapi hanya lupa. Aku tahu itu terdengar mustahil, tapi terkadang memang seperti itulah rasanya. Feng Yuxiang mengangkat bahu. Setelah hening sejenak, Xiao Hua bergumam pelan. Jika reinkarnasi itu nyata, itu tidak akan terdengar mustahil. Reinkarnasi. Apa kau percaya Tuan Muda adalah reinkarnasi dari seorang immortal yang kuat di masa lalu? Apa kau bahkan percaya pada konsep reinkarnasi sama sekali? Feng Yuxiang menatap Xiao Hua dengan alis terangkat. Xiao Hua tampaknya bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal semacam ini. Setelah hening sejenak, Xiao Hua berkata, meskipun Xiao Hua tidak sepenuhnya percaya pada reinkarnasi, keluarganya mempercayainya. Keluarga Anda, saya sudah lama penasaran, keluarga seperti apa yang Anda miliki? Seperti yang Feng Yuxiang duga. Xiao Hua menolak untuk mengatakan apapun tentang keluarganya. Sudahlah, bukannya aku benar-benar peduli. Lagi pula, jika Tuan Muda benar-benar reinkarnasi dari seorang ahli yang hebat, aku percaya. Lagi pula, aku adalah seekor phoenix, aku melambangkan reinkarnasi itu sendiri. Chu Liuxiang mendengarkan percakapan mereka dengan alis terangkat. Meskipun dia tidak percaya pada reinkarnasi, dia menganggap topik itu cukup menarik. Hal ini juga terjadi pada Min Li. Misalnya Yuan adalah reinkarnasi orang lain. Adakah cara untuk mengujinya? Chu Liuxiang tiba-tiba bertanya. Ada banyak harta karun mitos di dunia kultivasikan. Pasti ada harta karun yang bisa menunjukkan apakah seseorang bereinkarnasi atau tidak. Feng Yuxiang berpikir sejenak sebelum berbicara. Sebenarnya, ada satu. Namun, itu hanya legenda. Ini disebut cermin samsara. Menurut legenda, siapapun yang berdiri di depan cermin ini akan diperlihatkan kehidupan masa lalunya oleh cermin tersebut. Itu hanya legenda. Dari pengalamanku, semua legenda ternyata hanya legenda saja. Chu Liuxiang menghela napas. Sebenarnya, cermin samsara itu benar-benar ada. Legenda mengatakan bahwa cermin itu dapat menceritakan kehidupan masa lalu seseorang, kata Feng Yuxiang.
Jika harta karun itu benar-benar ada, mengapa legenda ini masih terus beredar? Mungkin karena tidak ada yang bisa memastikannya. Cermin samsara disimpan oleh seorang kolektor kuat yang tidak mengizinkan siapapun mendekati harta karunnya. Jadi meskipun harta karun itu ada, ia tidak dapat diakses. Karena itulah legenda tersebut muncul. Kolektor itu mungkin sengaja melakukannya agar harta karun tersebut lebih langka daripada nilai sebenarnya. Sehingga ketika tiba saatnya untuk menjualnya, akan menghasilkan uang jauh lebih banyak. Itu taktik yang cukup umum bagi para kolektor. Chu Liuxiang mengangkat bahu. Sepertinya kau tahu banyak tentang topik ini. Apakah kau juga seorang kolektor? Tanya Feng Yuxiang. Tidak, tapi keluarga saya iya. Setelah hening sejenak, Chu Liuxiang bertanya. Mari kita anggap secara hipotetis bahwa Yuan bereinkarnasi. Apa yang akan kalian semua lakukan? Feng Yuxiang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Begitu seseorang meninggal, identitas dan segala sesuatu lainnya ikut mati bersamanya. Jadi meskipun Tuan Muda bereinkarnasi, itu tidak akan memengaruhinya atau mengubah siapa dia saat ini. Xiao Hua mengangguk, kakak Yuan tetaplah kakak Yuan, siapapun dia di kehidupan sebelumnya. Begitu ya, mereka kembali mengamati kolam itu tak lama kemudian. Keesokan harinya, Yuan membuka matanya ketika ada pengumuman lain di kapal. Ini keadaan darurat. Saya ulangi, ini keadaan darurat. Saat ini ada iblis laut berukuran besar yang menuju ke arah kita. Dan kemungkinan besar itu adalah Leviathan. Kita membutuhkan kerjasama semua orang di kapal. Jika ternyata itu benar-benar Leviathan, mohon persiapkan diri kalian. Semua orang di kapal mulai panik setelah mendengar pengumuman itu. Seekor Leviathan datang. Bagaimana mungkin kita bisa melawan monster itu? Kita sudah mati. Kita semua sudah mati. Sial, kurasa aku telah membawa sial bagi kita. Qin Kai menggosok pelipisnya dengan tegang. Mereka bilang itu mungkin Leviathan. Belum dikonfirmasi, kata Yuan. Aku tahu, tapi ada kemungkinan besar itu adalah Leviathan. Seberapa kuatkah Leviathan? Sebagian besar dari mereka sekuat Raja Roh tingkat menengah hingga puncak. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kemampuan setara Kaisar Roh tingkat rendah. Kita mungkin nyaris selamat dari Raja Roh biasa. Tetapi jika kekuatannya setara Kaisar Roh, kita semua pasti akan mati. Qin Kai menghela napas. Apakah ada Raja Roh di dalam kapal? Selalu ada satu atau dua dari mereka di atas kapal. Tetapi meskipun begitu, kita mungkin tidak bisa mengalahkan Leviathan. Iblis laut sama seperti makhluk ajaib dalam artian. Mereka jauh lebih kuat daripada manusia yang berada di level yang sama. Kekuatan seorang Kaisar Roh, gumam Yuan dengan suara rendah. Dibandingkan dengan persidangan sebelumnya, persidangan kedua ini jelas lebih sulit. Sayangnya, satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Dan melihat seperti apa sebenarnya iblis laut berukuran besar ini. Setelah seharian menunggu dengan cemas dan tanpa ada yang bisa tidur nyenyak. Atau bahkan tidur sama sekali, pengumuman itu kembali. Kami telah mengidentifikasi iblis laut yang mendekati kami. Itu adalah Leviathan. Pengumuman ini membuat banyak orang di kapal menangis. Karena mimpi buruk terburuk mereka telah menjadi kenyataan. Namun, masih ada lagi yang akan diumumkan. Dan itu hanya membuat orang-orang semakin putus asa. Lagi pula, ini bukan Leviathan biasa. Ini adalah Leviathan yang bermutasi yang bisa terbang. Apa? Leviathan terbang? Seru Qin Kai dengan suara terkejut. Melihat reaksi Qin Kai, Yuan hanya bisa menelan ludah dengan gugup. Leviathan terbang akan tiba dalam 2 jam. Kita membutuhkan semua kultivator di D sekarang. Pengumuman itu berakhir di situ. Keheningan menyelimuti kapal sejenak, tetapi ketika keheningan itu berakhir, kekacauan meletus, dan Yuan dapat mendengar jeritan dan tangisan datang dari setiap ruangan di sana. Coba tebak, Leviathan terbang memiliki kekuatan Kaisar Roh tingkat rendah. Tanya Yuan kepada Qin Kai, yang perlahan mengangguk. Sayangnya, bukan hanya itu saja.
Ada banyak spesies Leviathan yang berbeda. Dan Leviathan terbang adalah salah satu jenis yang paling berbahaya. Karena mereka dapat meninggalkan air dan terbang di langit seperti naga, lanjut Qin Kai. Yuan memejamkan matanya dan menghela napas panjang. Terbang atau tidak, aku tidak akan membiarkan hal itu menghentikan kita untuk mencapai benua raksasa.